Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencarian di machine learning. Metode pencarian di machine learning berbagai algoritma untuk pencarian search algorithm yang ada berbeda satu dengan yang lain dalam hal pengembangan kumpulan node atau pencapaian goal state. Perbedaan ini terutama dalam hal cara dan urutan pengembangan node dan sangat berpengaruh pada kinerja masing-masing algoritma. Menurut Mahaffey dan Hermawan 2013 terhadap 4 kriteria yang menjadi ukuran algoritma pencarian, yaitu 1. Completeness, apakah algoritma pasti dapat menemukan solusi. 2. Time complexity, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan sebuah solusi. 3. Space complexity, beberapa memori atau resource yang diperlukan untuk melakukan pencarian. Dan 4. Optimality, apakah algoritma tersebut dapat menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Terdapat banyak metode pencarian yang telah diusulkan. Semua metode yang ada dapat dibedakan ke dalam 2 jenis pencarian, yaitu 1. Pencarian buta tanpa informasi, blind atau uninformed search, dan 2. Pencarian heuristik dengan informasi, heuristic atau informed search. Setiap metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Konsep bidirectional search. Nah, kami di sini akan berfokus kepada konsep bidirectional search. Bidirectional search merupakan pencarian 2 arah dengan algoritma pencarian grafik yang menemukan jalur terpendek dari node sumber ke node tujuan dalam grafik diarahkan. Menurut Sugaya dan Pisu 2014, bidirectional search akan mencari jalur terpendek dari kedua arah, 1 ke depan dari state awal dan 1 mundur dari akhir, serta akan berhenti ketika 2 pencarian ini bertemu di tengah. Hal ini pula yang diungkapkan oleh Russell dan Norvig 2003, bahwa bidirectional search adalah pencarian 2 arah dengan menjelaskan 2 simultan pencarian, yaitu 1 ke depan dari keadaan awal dan yang lain mundur dari tujuan, serta berhenti ketika 2 pencarian bertemu di tengah. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya jelaskan. Bidirection search bekerja lebih cepat dalam banyak kasus dan menemukan jalan terpendek. Contoh, dalam model yang disederhanakan dari kompleksitas masalah pencarian, di mana kedua pencarian tersebut memperluas tree dengan percabangan faktor B, dan jarak dari sumber tujuan adalah D. Kompleksitas dari 2 pencarian ini dipresentasikan sebagai O B di per 2 in big O notation dalam kurung, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencari 2 node di ini kurang dari 0 BD. Kompleksitas yang dihasilkan dari satu pencarian dari awal ke tujuan. Dalam bidirection terdapat 3 buah pencarian, yaitu forward maju, backward mundur, dan bidirection 2 arah. Bagi pencarian 2 arah ini dapat beberapa langkah dalam penerapan, yaitu pada pencarian 2 arah node diperluas dari status awal ke tujuan secara bersamaan dalam kurung simultan. Pada setiap tahap dicek apakah node-node dijumpai sudah dibangkitkan oleh yang lain. Yang ketiga, jika iya, maka gabungkan jalur adalah solusinya. 2 pencarian dapat bekerja kayak paralel, 1 dari asal ke tujuan dan 1 dari tujuan ke awal. Saat keduanya bertemu, diperoleh jalur yang baik. Nah, seperti ini S, AC, dan G, BD. Lalu kita coba digabungkan si S AC-nya dan si G BD-nya. Si BD-nya masuk ke sini, jadi kita bisa jadi saling bertemu. Sama-sama ada B. Lanjut. Nah, ini gambar sistematik bidirection searching
dua arah, ini start dan goalnya, ini awal dan akhir lah. Motivasi dalam bidirection search ialah B per 2 ditambah B D per 2 lebih kecil daripada BD atau pada gambar yang tadi. Area dengan dua lingkungan kecil lebih kecil daripada area satu lingkaran besar yang berpusat di awal hingga mencapai tujuan. Pencarian dua arah diimplementasikan dengan memiliki salah satu atau kedua dari pengecekan pencarian setiap node sebelum diperluas untuk melihat apakah itu pinggiran pencarian tree. Jika iya, maka solusi telah ditemukan. Kebutuhan ruang merupakan salah satu kelemahan Synaptic yang memiliki bidirection search. Algoritma yang komplit dan optimal untuk biaya yang sama jika pencarian keduanya adalah penguasaan pertama BIRPIS. Kombinasi-kombinasi yang lain mungkin mengorbankan kelengkapan optimasi atau keduanya. Pengalaman dan kompresi waktu membuat pencarian dua arah menarik. Akan tetapi bagaimana dengan pencarian mundur? Membiarkan progres dari state X, plate X, semuanya mempunyai X sebagai success score. Bidirection search membutuhkan plate dengan efisien yang dihitung. Kasus yang mudah adalah ketika seluruh aksi di ruang state dapat dibalik jadi plate X sama dengan suc X. Pada kasus yang lain mungkin membutuhkan kecerdasan yang mendasar. Pada kasus yang sulit dari bidirection search adalah ketika pengujian goal hanya memberikan deskripsi implementasi dan beberapa kemungkinan yang lebih luas mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini nanti kita dilanjutin sama teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang metode search. Pencarian dengan metode bidirectional search adalah dengan menjalankan dua pencarian secara simultan. Satu dikerjakan secara forward dari initial state menuju global, sedangkan yang satu lagi dikerjakan secara backward mulai dari goal ke initial state, yang kemudian diharapkan bahwa kedua pencarian itu akan bertemu di tengah. Ini menurut Suhartono pada tahun 2013. Pada setiap iterasi, pencarian dilakukan dari dua arah, yaitu dari state ke goal dan pencarian mundur dari goal start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua jalur yang bertemu. Jika pencarian maju menggunakan breadth first search atau BFS dan pencarian mundur juga menggunakan BFS, maka langkah yang diperlukan adalah sebanyak O dalam kurung 2B pangkat D per 2 sama dengan O dalam kurung B pangkat D per 2, di mana B adalah faktor pencabangan dan D adalah kedalaman solusi. Salah satu contoh misalnya untuk B sama dengan 10 dan D sama dengan 6, maka BFS akan membangkitkan 1 tambah 10 tambah 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 111.111 simpul. Sebaliknya, bidirectional search atau BDS hanya membangkitkan 2 kali dalam 1 ditambah 10 ditambah 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2.222 simpul. Hal ini jika dibandingkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah simpul yang dibangkitkan metode BFS. Dalam kasus ini, BDS memerlukan memori yang menyimpan hanya 2000. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai metode bidirectional search atau BDS. Terima kasih.